Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kartika dari Universitas Terbuka Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan tugas PTK yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kemampuan Motorik Halus AUD melalui kegiatan kolase dengan media koran peserta didik kelompok A TKMNU 160 RA Kartini Jemirahan, Kecamatan Jabon. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masa taman kanak-kanak merupakan masa anak yang sedang dalam proses perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan juga bahasa. Pada saat usia golden age ini, perkembangan dan pertumbuhan anak dapat dimaksimalkan dengan pemberian stimulasi pendidikan yang tepat. Sebab, jika anak-anak yang ada masa golden age ini mendapat stimulasi yang baik, maka akan memudahkan anak dalam proses pendidikan selanjutnya. Pertumbuhan fisik pada anak usia dini memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan fisik motoriknya. Kemampuan fisik motorik pada anak usia dini terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan fisik motorik kasar dan juga fisik motorik halus. Pada kemampuan motorik kasar, anak usia dini dapat melakukan gerakan badan secara kasar atau keras seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat, melempar, dan juga berjongkok. Pada kemampuan motorik halus, anak usia dini dapat melakukan pengkoordinasian gerak tubuh yang melibatkan mata, tangan, untuk dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gerakan tangan. Menurut Susanto, tahun 2011, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja, karena tidak memerlukan tenaga. Namun begitu, gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot-otot dan syaraf. Oleh karena itu, anak akan sulit menunjukkan suatu keterampilan motorik tertentu bila yang bersangkutan belum mengalami kematangan. Kegiatan motorik halus, yakni kegiatan menempel atau kolase yang menarik minat anak-anak karena mereka bisa meletakkan dan merekatkan sesuatu sesuka mereka. Proses dalam kegiatan menempel atau kolase mempunyai tujuan motorik yang sangat nyata. Karena dalam menempel potongan gambar diperlukan ketelitian, kesabaran, keterampilan, dan dalam proses penempelan gambar. Dalam pembelajaran di TKMNU 160 RA Kartini Jemirahan, Kecamatan Jabon, khususnya di kelompok A sebanyak 12 anak, kemampuan motorik halus anak belum berkembang dengan optimal. Ada sekitar 9 anak mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus, khususnya dalam kegiatan kolase anak masih belum bisa menempel bahan kolase dengan sempurna. Kasus tersebut mengidentifikasikan bahwa anak kelompok A mengalami kesulitan dalam kemampuan motorik halusnya. Dari pemaparan latar belakang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat kesulitan pada anak usia 4-5 tahun dalam melakukan kegiatan kolase, khususnya pada siswa kelompok A di TKMNU 160 RA Kartini Jemirahan, Kecamatan Jabon. Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi penelitian ini yakni bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar kemampuan motorik halus AUD melalui kegiatan kolase dengan media koran pada peserta didik kelompok A di TKMNU 160 RA Kartini Jemirahan, Kecamatan Jabon. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kemampuan motorik halus AUD melalui kegiatan kolase dengan media koran pada peserta didik kelompok A di TKMNU 160 RA Kartini Jemirahan. Manfaat penelitian yakni bagi guru sebagai peneliti sebagai implementasi mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan juga motivasi guru untuk menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan kemampuan motorik halus melalui kolase. Bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat lebih mudah untuk meningkatkan pengembangan kemampuan motorik halus melalui kolase. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan meningkatkan mutu juga kualitas pendidikan terhadap kemajuan sekolah.
pembahasan selanjutnya yakni pada bab 3, pelaksanaan penelitian. A. Informasi subjek penelitian. Tempat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah TKMNU 160 RA Kartini, Jemirahan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu pada bulan Mei tahun 2023. Pelaksanaan rencana perbaikan dilakukan dalam 2 siklus. Yang pertama, siklus pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Yang kedua, siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023. Tema yang digunakan untuk kegiatan penelitian ini adalah tema binatang. Subtemanya binatang peliharaan. Subtemanya bebek. Selanjutnya, 4. Kelompok. Penelitian di kelompok A TKMNU 160 RA Kartini Jemirahan, yakni dengan jumlah peserta didik 12 anak yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 5. Karakteristik siswa. Melihat lingkungan sekitar anak, ada beberapa anak yang memiliki kemampuan yang baik dalam perkembangannya, tetapi ada beberapa peserta didik yang tergolong rendah dikarenakan riwayat pendidikan orang tua yang juga rendah. Dengan demikian, seorang guru harus bisa memperbaiki ketertinggalan pada anak yang perkembangannya kurang maksimal. Guru harus bisa menjadi fasilitator anak supaya anak tersebut bisa memaksimalkan perkembangannya. Kurangnya perhatian dari orang tua dalam kegiatan belajar anak sangat berpengaruh pada perkembangan anak karena orang tua juga bertanggung jawab besar terhadap perkembangan anak. B. Deskripsi per siklus. 1. Siklus 1, yakni perencanaan. Tahap perencanaan yang dilakukan peneliti meliputi kegiatan penyusunan rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan siklus ini melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPPH dan skenario yang telah disusun. Pengamatan atau pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan juga analisis data terhadap kegiatan kolase anak. Hal-hal yang diobservasi adalah pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran siklus 1. Dalam perbaikan, teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif deskriptif dengan menggunakan lembar observasi. Dalam menentukan kriteria ketuntasan atau keberhasilan anak dilakukan melalui hasil karya yang dihitung menjadi prosentase dengan cara jumlah anak BB atau MB atau BSH dibagi jumlah seluruh anak dikali 100%. 4. Refleksi. Pada tahap ini, guru sebagai peneliti menilai keberhasilan tindakan siklus 1. Refleksi dilakukan untuk mengamati sejauh mana kemampuan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan motorik halus dengan melakukan kegiatan kolase dengan media koran. Selanjutnya, siklus 2. Perencanaan yang dilakukan pada siklus 2 merumuskan rancangan tindakan pembelajaran. Sama halnya yang telah dibahas pada siklus 1 sebelumnya, pelaksanaan tindakan pada siklus 2 ini, guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana RPPH dan juga skenario yang telah disusun. Pada siklus kedua, pelaksanaan kegiatan ini sama dengan siklus 1, di mana pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Teknik atau pengamatan dan juga pengumpulan data yang digunakan pada siklus 2 ini, peneliti melakukan pengamatan atau pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan juga analisis data terhadap kegiatan kolase anak. Cara yang dilakukan pun sama pada siklus 1. Apabila peserta didik telah berkembang dan sesuai dengan harapan, maka dari rencana perbaikan siklus 2 ini menjadi hasil akhir dari pengamatan dan setelah itu tidak perlu diadakan perbaikan selanjutnya. Refleksi. Pada saat guru melakukan penelitian dan menilai keberhasilan tindakan pada siklus 2, refleksi dilakukan dengan mengamati sejauh mana kemampuan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan motorik halus untuk melakukan kegiatan kolase dengan media koran. Pembahasan selanjutnya yakni pada bab 4, hasil dan juga pembahasan di siklus 1 dan juga siklus 2. Dari hasil diagram di siklus 1 dapat dijelaskan bahwa kegiatan siklus 1 diperoleh nilai rata-rata kegiatan anak yakni 50%. Anak yang dapat berkembang sesuai harapan hanya 6 anak, 12 anak. Refleksi.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan siklus 1 anak masih belum dapat berkembang sesuai harapan. Karena anak yang dapat berkembang sesuai harapan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan harapan yang dikehendaki. Dalam refleksi ini, guru menemukan beberapa alasan mengapa anak belum dapat berkembang dengan baik. Karena dalam kegiatannya, guru belum mampu menyampaikan bagaimana cara membuat kolase dengan baik dan benar sesuai yang dapat dipahami oleh anak. Melalui contoh yang diberikan anak hanya mampu mengamati bagaimana guru membuat kolase, tapi tidak diikuti dengan praktek bersama guru sebelum anak melakukan kegiatan sendiri. Sehingga anak diperlukan untuk melakukan perbaikan di siklus kedua. Pada kegiatan di siklus 2 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata capaian anak adalah 83,33% dan anak-anak sudah mampu dengan cara tersebut memungkinkan anak memahami cara melakukan kegiatan kolase dengan baik dan benar. Dari kegiatan siklus 2 ini, sebanyak 10 anak sudah dapat berkembang sesuai dengan harapan. Dibandingkan dengan hasil belajar pada kegiatan siklus 1, pada siklus 2 menunjukkan peningkatan rata-rata 50% menjadi 83,33%. Capaian perkembangan anak secara keseluruhan dapat berkembang sesuai harapan guru dan anak mampu menyelesaikan kegiatan secara mandiri. Pada pembahasan selanjutnya pada bab 5 yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan dan juga analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya peningkatan capaian perkembangan sesuai harapan terhadap peningkatan hasil belajar membuat kolase dengan media koran di kelompok A. TKMNU 160 RA Kartini Jimirahan, Kecamatan Japot. Diperoleh nilai capaian perkembangan rata-rata dari ketiga aspek yang sudah ditentukan. Aspek tersebut adalah yang pertama memberi lem, menyusun bahan kolase, merekatkan bahan kolase. Pada siklus 1 diperoleh rata-rata hasil belajar anak sebesar 50%. Dan pada siklus 2 diperoleh capaian hasil belajar anak sebesar 83,33%. Dilihat dari kenaikan hasil belajar tersebut, maka upaya meningkatkan hasil belajar kemampuan motorik halus melalui kegiatan kolase dengan media koran di kelompok A di TKMNU 160 RA Kartini Jimirahan, Kecamatan Japon dinyatakan sudah berhasil. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut. Bagi pendidik, sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang nyata, miniatur maupun gambar pada setiap gambar kegiatan pembelajaran. Ini akan memudahkan anak dalam memahami konsep yang dijelaskan dalam proses pembelajaran. Kedua, bagi orang tua. Orang tua tidak hanya mengandalkan stimulasi dan bimbingan dari pendidik saja dalam upaya perkembangan kemampuan anak untuk membuat kolase. Namun, orang tua juga bisa mengenalkan dan mengajak anak untuk melakukan kegiatan tersebut di rumah melalui media koran. Karena melalui media ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam motorik halusnya, sehingga dapat digunakan untuk melatih mengembangkan kemampuan motoriknya. Bagi peneliti yang akan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pemantik untuk terus berkembang khususnya dalam pengembangan kemampuan motorik halus anak. Sekian paparan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.